Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Teknik. Halo semua, perkenalkan nama saya Irsyad Ahmad. Nama saya Fendi Aprianingsi. Saya Yusrin Syarif. Saya Immanuel Bakara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang inflasi di Argentina. Dari akhir Perang Dunia Kedua hingga 1990-an, Argentina bersaing dengan negara-negara Amerika Selatan lainnya dan beberapa negara di belahan dunia lain untuk mendapatkan kehormatan yang meragukan karena memiliki tingkat inflasi tertinggi di dunia. Seperti yang selalu terjadi pada kasus inflasi yang cepat, kenaikan harga di Argentina dipicu oleh ekspansi pesat jumlah uang beredar. Ketika inflasi semakin meningkat, tekanan politik untuk mengurangi inflasi meningkat yang akhirnya mengarah pada reformasi moneter. Reformasi semacam itu biasanya mencakup pengenalan mata uang baru yang nyaman karena inflasi biasanya telah memindahkan harga nominal barang dan jasa menjadi ribuan, jutaan, bahkan miliaran. Aturan ini seringkali berbentuk aturan moneter, di mana bank sentral berjanji untuk menjaga tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar dalam batas yang ditentukan. Alternatifnya, negara berjanji untuk menjaga nilai tukar mata uang stabil di bawah apa yang disebut dengan aturan nilai tukar. Kesulitan utama yang mengganggu reformasi anti-inflasi adalah kredibilitas. Itu adalah tahap terakhir dari proses inflasi kronis yang dimulai pada tahun 1945 dan berlangsung selama 45 tahun. Dari awal abad hingga akhir Perang Dunia II, Argentina ditandai dengan harga yang stabil. Harga internal hanya mencerminkan fluktuasi yang terkait dengan peristiwa ekonomi dunia, seperti dua perang dunia dan depresi hebat tahun 90-30-an, defisit fiskal yang terus-menerus semakin dibiayai oleh emisi moneter, menyebabkan semakin seringnya devaluasi mata uang lokal. Pada 1980-an, perekonomian yang semakin desorientasi oleh inflasi menurun dengan kecepatan 1% per tahun. Lapangan kerja terus tumbuh 1,6% per tahun, tetapi penurunan rata-rata tahunan sebesar 2,6%. Dalam produktivitas pekerja adalah bukti paling jelas bahwa hanya kegiatan tidak produktif yang berkembang. Ini terutama terjadi di sektor publik, tetapi juga ada di sektor swasta, yang terus dilindungi dengan kuat dari persaingan asing dan terlibat dalam spekulasi keuangan. Pemerintah tidak dapat mengabaikan permintaan publik yang kuat akan stabilitas harga yang telah hilang selama 45 tahun. Rencana stabilitas. Sistem moneter baru mendorong peningkatan yang kuat dalam cadangan eksternal yang mendukung kewajiban moneter bank sentral. Namun, kebijakan yang diambil untuk menghadapi krisis membangun kembali kepercayaan. Ekspor yang hampir stagnan dalam dekade sebelumnya tumbuh dengan pesat selama periode stabilisasi. Impor yang tumbuh lebih dari ekspor sampai tahun 1994 menyusut selama tahun 1995 dengan dimulainya resesi. Terlepas dari peningkatan yang kuat dalam PDB, lapangan kerja tumbuh relatif lambat dan mengalami penurunan selama resesi yang dimulai pada tahun 1995. Buruknya kinerja ekonomi dalam kaitannya dengan pekerjaan dijelaskan oleh peningkatan substansial dalam produktivitas pekerja yang pada pertengahan 1996 telah mencapai tingkat tahun 1980. Pertumbuhan ekonomi yang cepat selama periode tersebut memungkinkan transformasi sebagai aktivitas dengan produktivitas rendah atau tidak produktif yang telah dibuat secara artifisial selama dekade 1980-an menjadi upaya produktif. Keberhasilan stabilisasi di Argentina bukan karena kontrol kuantitatif mata uang nasional atau karena penerapan nilainya dalam dolar, karena dalam arti yang ketat, kedua aturan kebijakan moneter ini tidak diterapkan. Yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat adalah kebebasan memilih mata uang yang akan digunakan dalam transaksi dan tabungannya. Oleh karena itu, sejak awal pembentukannya terbatas pada jumlah dapat ditopang oleh cadangan emas dan mata uang asing di bank sentral. Kebebasan memilih mata uang yang akan digunakan tidak harus terbatas pada peso dan dolar Amerika Serikat. Mempertahankan larangan koreksi moneter atau klausul indeksasi dalam kontrak. Pada tahun 1994 mencapai 3,3% dari PDB, tetapi turun drastis menjadi hanya 0,9% pada tahun 1995. Kenaikan tingkat investasi
dan produktivitas menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan selama periode stabilisasi. Kenaikan tingkat pengangguran tidak bisa dihindari dengan membiarkan inflasi yang lebih tinggi. Inflasi belum meledak, tetapi telah berjalan pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada selama periode Dewan Mata Uang. Sekian dan terima kasih.